Halo, perkenalkan nama saya Cindy Filipina Mure dengan NIM 21237164436 dari Prodi Teknik Perencanaan Jalan dan Jembatan, jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Kupang. Jadi, pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menghitung tebal perkerasan dan mendesainnya di Civil 3D. Pertama-tama yang akan kita lakukan adalah masuk ke dalam file Excel-nya. Ini adalah file Excel-nya. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana untuk mendapatkan bagian ini semua. Untuk bagian persen pertumbuhan di sini 4,75% didapat dari manual desain perkerasan. Didapat dari sini. Karena jenis jalannya adalah jalan arteri dan perkotaan untuk di wilayah NTT, karena di sini tidak ada. Jadi kita menggunakan yang bagian rata-rata Indonesia, yaitu 4,75%. Untuk pembukaan lalu lintasnya rencananya di tahun 2026, jalannya perencanaannya dari tahun 2023, dan untuk jenis jalannya tidak direncanakan untuk dapat menanggung beban yang overload atau beban berlebihan. Umur rencananya 20 tahun, selesai umur rencananya tahun 2045. Jumlah hari dalam satu tahun yaitu 365. DD-nya 0,5. DD-nya ini didapat dari manual desain perkerasan. Bagian sini. Ini bagian sini. Ya. Karena jalannya tuh memiliki dua arah, jadi nilai DD-nya adalah 0,5. DL-nya yaitu faktor distribusi lajur 1, umur rencananya 20. Di sini untuk tabel selanjutnya yaitu tabel ini. Untuk jenis kendaraannya, mobil penumpang dan kendaraan ringan, jumlah dari lintas harian rata-rata 2003 yaitu 2.672. Untuk jenis kendaraan 5B, kita bisa lihat di sini yaitu bus besar. Bus besarnya LHR rata-rata 2003-nya 11. Untuk kendaraan 6A yaitu kendaraan truk ringan dengan 2 sumbu, LHR 2003-nya 30. Untuk truk sedang 2 sumbu, LHR 2003-nya 1. Untuk jenis kendaraan 7A2 yaitu truk 3 sumbu, LHR-nya 5. Untuk jenis kendaraan 7C1 atau truk semi trailer, LHR-nya untuk tahun 2003 10. Untuk bagian yang ini LHR 2006, ini semua kita dapatnya menggunakan rumus, yaitu untuk LHR 2026 mobil penumpang kita mendapatkannya dari LHR rata-rata 2003 untuk mobil penumpang dikali dengan 1 ditambah persen pertumbuhan, terus hasilnya dipangkatkan dengan pembukaan lalu lintas dikurangi dengan perencanaan. Terus rumusnya ini juga menyesuaikan ya. Untuk bagian ini FDF 4 aktual, FDF 4 normal, ini kita mendapatkannya dari manual desain perkerasan. Untuk ini kita lihatnya kembali di tabel sini. Kita dapatkannya di tabel sini. Ini kan bagian FDF 4 aktual dan FDF 4 normal. Ini juga harus berdasarkan dengan jenis kendaraan dan juga berdasarkan jenis lokasi di mana jalan tersebut akan dibuat. Karena NTT masuk ke dalam wilayah ini, Bali, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua, jadi kita menggunakan tabel bagian ini.
ini tinggal menyesuaikan saja. Saya ambil contohnya jenis kendaraan 5B. Jenis kendaraan 5B di sini kan uh, untuk kendaraan 5B FDV4 aktualnya 1, FDV4 normalnya 1. Kita masukkan ke dalam sini. Untuk contoh selanjutnya lagi, misalnya kendaraan 6A. Kendaraan 6A FDF4 aktualnya 0,55, FDF4 FDF maaf maksud saya FDF4 aktualnya 0,55, sedangkan FDF4 normalnya juga sama 0,55. Kita masukkan di bagian sini. Setelah itu kita pindah lagi ke bagian FDF5 aktual dan normal. Ini sama saja, tinggal menyesuaikan di bagian ini. FDF5 aktual, FDF5 normal untuk jenis kendaraan 5B, 6A, 6B, 7A1, 7A2, 7A1 dan 7A2, 7C1, tinggal menyesuaikan saja. Setelah kita mendapatkan bagian ini semua, kita pindah lagi ke bagian SA4 dan SA5. Untuk SA4 kita mendapatkan dari untuk SA4 untuk jenis kendaraan 5B kita dapatkan dari LHR 2026 dikali dengan FDF4 aktual dikali dengan jumlah hari dalam 1 tahun dikali lagi dengan DD atau faktor distribusi arah dan juga dikali lagi dengan DL atau faktor distribusi lajur. Setelah itu kita kalikan lagi dengan bagian ini. Bagian ini kita dapatkan berdasarkan rumus-rumus yang di atas ini. Nanti rumus di atas sini. Rumus ini didapat dari 1 ditambah 0,01 dikali dengan 1 ditambah 0,01 dikali persen pertumbuhan, terus hasilnya dipangkatkan dengan umur rencana dikurangi 1, hasilnya lagi dibagi dengan 0,01 kali dengan persen pertumbuhan. Ini untuk mendapatkan bagian ini. Sama juga untuk bagian SA5 didapat dari LHR 2026 dikali dengan FDF5 aktual dikali lagi bersama jumlah hari dalam 1 tahun dikali dengan DD dikali dengan DL dikali juga dengan bagian ini. Setelah kita mendapatkan ini semua, kita jumlahkan. Jadi jumlah S4 yaitu ini 5, sekian juta dan jumlah dari S5 adalah ini 8, sekian juta. Terus jumlah S4 ini kita pakai untuk menentukan jenis bagan yang layak digunakan. Jenis bagan desain yang layak digunakan. Kita lihat lagi di Manual Desain Perkarasan 2017. Kita lihat di bagian ini. Bagian yang ini. Di bagian tabel yang ini. Karena jumlah SA4-nya ini 5, sekian juta, kita menyesuaikan dengan bagian atas ini 5, sekian berada di ini lebih besar dari 4 sampai 10 juta. Jadi bagian desain yang sesuai adalah bagian desain 4 dan bagian desain 3B. Untuk struktur perkarasannya yaitu perkarasan kaku dengan lalu lintas berat
di atas tanah dengan CBR lebih besar sama dengan 2,5%. Dan untuk struktur perkerasan yang ini yaitu AC dengan tebal lebih dari sama dengan 100 mm dengan lapis fondasi berbutir atau ESA pangkat lapis fondasi berbutir ESA pangkat 5. Setelah itu, jumlah dari ESA 4 ini kita gunakan untuk menentukan bagan desain yang layak digunakan. Itu kita lihat di manual desain perkerasan di bagian ini. Di sini karena jumlah ESA 4-nya tuh 5, sekian juta, kita menggunakan yang bagian ini. Karena ini kan lebih besar dari 4 sampai 10 juta. Jadi kita menggunakan bagan desain 4 dan bagan desain 3B. Untuk struktur perkerasannya, kita menggunakan perkerasan kaku dengan lalu lintas berat di atas tanah dengan CBR lebih besar sama dengan 2,5%. Dan juga kita menggunakan AC tebal lebih besar sama dengan 100 mm dengan lapis fondasi berbutir ESA pangkat 5. Terus untuk jumlah ESA 5, di sini kita gunakan untuk menentukan struktur perkerasan yang akan kita gunakan. Kita lihat juga di MDP 2017. Kita gunakan di sini. Ya. Yang bagian ini. FFF3. Karena ESA 5-nya di sini 8, sekian juta, dia ada di bagian ini. Lebih besar dari 7 sampai 10. Jadi kita menggunakan ketebalan ACBC-nya 40 mm, ACBC-nya 60 mm, ACBS-nya 105 mm, LFA kelas A-nya tuh 300 mm. Hasil dari ini yang akan kita gunakan untuk desain di Civil 3D. Baik, setelah kita sudah mendapatkan berapa tebal perkerasan yang akan kita gunakan, setelah itu kita membuka file Civil 3D, file gambar yang sudah ada, yaitu ini. Ini. Pertama-tama kita buka di assembly. Terus kita pilih create assembly. Ini name-nya tuh kita terserah saja. Di sini saya beri nama assembly Cindy. Terus untuk assembly type-nya tuh kita pilih yang undivided crowned root. Oke. Setelah itu kita klik di bagian kosong di sini. Ini muncul bagian ini sebagai jalan sebagai patokan center line. Setelah itu kita tekan garis ini, kita pilih tool palette. Oke, baik. Oke, baik. Setelah muncul bagian ini, kita klik di bagian sini. Klik di bagian ini. Kita pilih tool palette. Kita pilih bagian lens. Kita pilih yang ini, lens super elevation AOR.
terus kita muncul di bagian ini, di bagian parameter. Jadi di sini saya akan membuat jalan bagian kanan dulu. Di sini lebarnya saya pakai lebarnya 3,5 meter. 3,5 meter untuk default slope-nya atau kemiringannya kita pakai 2%. Untuk lapisan pertama ini kita pakai patokannya ini ACBC-nya 40 mm. 40 mm kita ubah dari milimeter ke meter. Jadi kalau 40 mm kita bagi 40, saya bagi dengan 1000, jadi 0,04. Sini 0,04. Terus untuk yang kedua 60 mm, jadi 0,06. Untuk base depth-nya tuh di sini 105. Jadi saya ubah meter sama dengan 0,105 untuk subbase-nya tuh 300 sama dengan 0,3 sama dengan 0,3. Setelah itu kita klik bagian sini. Ini sudah muncul bagian kanannya. Untuk kita ubah ke bagian kirinya, kita tinggal ganti yang side ini, kita ubah ke bagian kiri. Sudah. Setelah bagian ini sudah muncul, langkah selanjutnya adalah dengan membuat shoulder. Kita pergi ke bagian shoulder, terus kita memilih shoulder extend all. Setelah itu kita atur di bagian sini. Di sini saya akan membuat sisi kanannya terlebih dahulu. Jadi side-nya saya pilih right. Shoulder width-nya saya atur ke 1,5. Terus shoulder slope-nya saya atur ke min 6. Untuk daylight slope-nya saya pakai perbandingan 1:1. Untuk sub base slope-nya ini saya pakai tetap. P1 depth-nya tuh saya sesuaikan dengan di bagian ini. Jadi untuk M40 saya bagi 1000 yaitu 0,04. Ini saya pakai 0,04. Depth-nya saya pakai 0,06 sesuai dengan ini. Untuk sound depth-nya tuh 105 saya bagi dengan 1000 sama 0,105 sama dengan 0,105. Subbase depth-nya tuh 300 mm ya tetap. Setelah itu saya klik di bagian sini ya. Untuk membuat sisi sebelahnya lagi, saya tinggal ganti side-nya ini dari right saya ganti ke left, terus saya klik bagian sini. Jadi setelah kita sudah membuat bagian jalan dan bahu jalan, setelah itu kita pergi ke daylight.
Kita pilih daylight bands. Kita pilih daylight bands. Setelah itu, karena di sini sisi kiri, kita pergi ke sisi kiri sini. Klik. Setelah itu, side-nya kita ganti ke kanan. Kita ganti ke bagian sini. Baik, setelah itu kita klik ini. Kita pilih koridor. Kita pilih ini. Name-nya kita terserah. Saya tulis ini koridor 1. Koridor stylenya saya tetap pilih basic. Untuk profilnya saya pilih kontur 1. Assembly-nya tuh saya pilih yang tadi. Assembly-nya saya beri nama non. Saya beri nama assembly Cindy. Untuk target surface-nya saya pilih kontur 1. Setelah itu saya klik OK. Tetap klik OK. Apply dan rebuild di koridor. Setelah itu kita custom lines. Kita pilih yang terus dalam satu. Setelah itu kita pergi ke bagian sini, kita pilih yang by range of station. Setelah itu yang ini kita semua ganti dengan 100. Baik, setelah itu untuk bagian yang ini kita ganti dengan 20. Terus untuk bagian ini kita ganti dengan 100. Kita ganti dengan 100. Dan bagian ini semua kita ganti ke dari false ke true. Terus oke. Setelah kita sudah pilih semuanya itu, kita klik OK lalu enter. Nanti akan muncul seperti ini. Baik, setelah itu kita pergi ke section views. Kita pilih create multiple views. Yang bagian ini kita next saja. Di bagian ini kita ganti ke draft. Terus kita next lagi, next lagi. Yang bagian ini kita ganti ke major station, offset and elevation. Kita pilih create section views. Terus jadi setelah ini sudah muncul, karena posisinya tidak kurang rapi, jadi saya blok. Saya blok ini. Saya remove. Saya move ke bagian sini. Saya move ke bagian sini supaya posisinya agak lebih rapi. Setelah itu untuk kita akan coba test drive-nya dengan
pergi ke analyze, kita pilih drive, terus kita klik di jalannya, terus kita pilih OK. Kecepatannya saya pakai contohnya kecepatan 102 km per jam. Saya play. Dan ini adalah hasilnya. Jadi ini adalah hasilnya. Sekian dan terima kasih.